Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kenaikan titik didih larutan ya, atau delta TB ya. Delta TB atau kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali dari molalitas larutan dan tetapan kenaikan titik didih molal. Tetapan kenaikan titik molal ya, dengan rumus delta TB sama dengan M kali KB, atau delta TB sama dengan TB dikurangin TB0. Jadi delta TB ini kenaikan titik didih derajat Celcius satuannya, kemudian M nya molalitas larutan molal, KB tetapan kenaikan titik didih molal, kemudian TB titik didih larutan, TB0 titik didih pelarut. Nah, biasanya yang dicari di soal itu kebanyakan adalah mencari titik didih larutan atau TB. Jadi kalau berdasarkan rumus ini, untuk mencari TB itu seperti apa? TB sama dengan, kalau kita pindah ini ke sini, delta TB ditambah TB0 ya, atau bisa juga TB0 ditambah delta TB ya, sama. Oke, ini rumusnya. Jadi ini caranya kurang lebih sama seperti penurunan titik beku larutan. Cuman kalau pada penurunan titik beku larutan itu titik beku larutan itu berada di bawah titik beku pelarut, di bawah. Jadi kalau misalnya pelarutnya 0, berarti titik beku larutannya itu di bawah 0 ya. Nah, beda kalau pada kenaikan titik didih. Kalau pada kenaikan titik didih larutan berada di atas titik didih pelarut yang digunakan. Misalnya pelarut yang kita gunakan adalah air 100 derajat Celcius. Ketika kita campurkan larutan, maka dia titik didihnya akan berada di atas 100 derajat Celcius ya. Kalau titik didih larutan itu dia berada di atas pelarutnya ya. Sekarang kita ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Sebanyak 6,4 gram zat organik C10H8 dilarutkan dalam 250 gram benzena. Jika KB benzena, tetapan titik didihnya benzena adalah 2,52 derajat Celcius per molal, dan titik didih benzena murni 80,1 derajat Celcius. Titik didih larutan tersebut adalah, oke, kita lihat soalnya. Sebanyak 6,4 gram zat organik dilarutkan dalam 250 gram benzena. Berarti mana yang terlarut, mana yang pelarut? Nah, berarti ini adalah yang terlarut ya. Ini yang terlarut. Kemudian benzenanya sebagai pelarutnya, ya, ini pelarutnya. Berarti ini adalah masanya terlarut dan ini adalah masanya pelarut ya. Kemudian KB-nya ada. Nah, kemudian nanti di sini ada juga AR dari si C dan AR dari H. Berarti harus kita cari MR dulu ya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Oke, karena di sini belum ada MR-nya, kita cari dulu MR-nya. MR dari C10H8. Berarti C-nya ada 10 kan? Berarti AR-nya C dikali 10 ditambah AR-nya H dikali 8 ya. AR-nya C itu 12. 12 kali 10 ditambah 1 kali 8, berarti 120 ditambah 8, 128. Oke, selanjutnya kita cari molalnya ya, karena rumusnya tadi mencari titik didih larutan kan harus cari molal, kemudian harus cari delta TB. Kita cari molalnya dulu. Molalitasnya sama caranya dengan yang sebelumnya, gram per mr kali 1000 per p. Gramnya itu 6,4 yang ini ya. Kemudian mr nya itu yang sudah kita cari, 128 kali 1000
per P-nya 250 ya. Kemudian bisa kita coret, ini 4, yang ini 1/20 atau 0,05 ya. 0,05 kali 4, 0,2 molar ya. Kemudian kita cari molar, kita cari delta TB. Apa rumusnya tadi delta TB? Sama seperti yang kemarin, M kali KB ya. M-nya 0,2, KB-nya di sini 2,52. 0,2 kali 2,52 berapa? 0,504 derajat Celcius ya. Ini adalah kenaikannya, kenaikan titik didih dari larutan. Tapi yang ditanyakan di soal adalah titik didih larutannya, berarti TB-nya yang kita ditanyakan. Jadi rumus TB tadi apa sebelumnya? TB0 ditambah delta TB. TB0 itu apa sih? TB0 itu titik didih dari si pelarut. Coba kita lihat titik didih dari pelarut. Titik didih, nah nih, titik didih dari si benzena adalah 80,1 derajat Celcius ditambah 0,504 ya. Hasilnya berapa? 80,604 derajat Celcius ya. Hasilnya 80,604 derajat Celcius. Ingat, kalau misalnya titik didihnya si larutan itu dia berada di atas titik didihnya pelarut murni ya. Pelarut murninya 80,1, titik didih larutannya 80,6. Oke, sampai situ saja, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.